Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria muda yang pendiam dan terhormat, justru jatuh ke dalam jeratan pesona seorang wanita yang usianya jauh melampaui logika? Malam ini, saya akan membawa kalian ke pinggir kali tua, di mana Reno tidak lagi bisa membedakan antara rasa takut dan rasa lapar akan perhatian Nenek Khotimah. Di atas sebuah mantol tua, sebuah batas terlarang baru saja dilanggar. Sebelum kita bongkar rahasia malam purnama ini, pastikan kalian sudah like, subscribe, dan tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir agar kita bisa mulai masuk ke dalam kegelapan ini bersama-sama. Malam itu, purnama menggantung rendah di atas cakrawala desa. Warnanya bukan putih pucat, melainkan kuning keemasan yang terasa berat, seolah-olah bulan itu sendiri sedang menyimpan rahasia yang hampir tumpah. Reno melangkah dengan ritme yang terjaga. Ia adalah pria yang dikenal warga sebagai sosok pendiam, jenis pria yang menyimpan emosinya di balik sorot mata yang dalam dan rahang yang selalu terkatup rapat. Namun, malam ini, langkah kakinya tidak membawanya ke rumah, melainkan ke arah kali tua di pinggir desa, tempat di mana air mengalir keruh dan pepohonan beringin tua menjuntai seolah ingin menyentuh permukaan air. Udara terasa ganjil. Biasanya, malam di pinggir kali selalu riuh dengan suara jangkrik atau gesekan daun. Namun kali ini, sunyi itu terasa rapi, seolah alam sedang menahan napas untuk sebuah pertunjukan yang akan segera dimulai. Reno berhenti tepat di sebuah tanjakan kecil sebelum menyentuh bibir sungai. Di sana, di bawah bayang-bayang pohon tua yang diterpa cahaya bulan, ia melihatnya. Nenek Khotimah. Perempuan itu duduk di atas sebuah batu besar dengan punggung tegak. Tidak seperti perempuan seusianya yang biasanya sudah bungkuk dimakan waktu. Ia mengenakan kebaya beludru gelap yang tampak berkilau di bawah cahaya purnama, membalut tubuhnya dengan keanggunan yang mengintimidasi. Rambut putihnya disanggul rapi, menampakkan leher yang jenjang dan kulit yang, meski telah berkerut, masih memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan. Matanya, tajam seperti mata elang, langsung mengunci pergerakan Reno begitu pria itu mendekat. "Kau terlambat 7 tarikan napas, Reno," suara Nenek Khotimah memecah kesunyian. Suaranya tidak serak, justru rendah dan bergetar, memiliki frekuensi yang seolah mampu merambat masuk ke bawah kulit Reno. Reno terpaku. Ada getaran aneh yang menjalar di tulang belakangnya. Bukan rasa takut, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya, ketertarikan yang tak masuk akal. Ia tidak melihat Nenek Khotimah sebagai seorang wanita tua biasa. Di mata Reno, ada aura kekuasaan yang menggoda jiwanya untuk mendekat. Sebuah kedekatan yang menjanjikan pengakuan yang belum pernah ia dapatkan dari wanita manapun di desa ini. "Aku tidak tahu kau menungguku, Nek," jawab Reno dengan suara yang sedikit parau. Nenek Khotimah terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan kain sutra di atas permukaan kasar. Ia berdiri perlahan, setiap gerakannya terukur dan penuh makna. "Kau tidak datang karena aku menunggumu, Reno. Kau datang karena jiwamu sedang haus, dan kau tahu hanya malam ini, dan hanya di sini, kau bisa menemukan airnya." Langkah Nenek Khotimah mendekat. Bau tanah basah berpadu dengan aroma bunga sedap malam yang samar, mulai menyerbu indera penciuman Reno. Pria itu merasa udara di sekitarnya mendadak menjadi sangat tipis. Jarak di antara mereka kini hanya tinggal beberapa jengkal. Reno bisa melihat detail wajah sang nenek. Garis-garis hidupnya bukan tanda kelemahan, melainkan peta dari ribuan rahasia yang ia simpan. "Kalau kau datang malam ini," bisik Nenek Khotimah, wajahnya kini begitu dekat sehingga Reno bisa merasakan hangat napasnya yang kontras dengan dinginnya angin malam, "berarti kau siap mendengar yang tak pernah diucap." Reno menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan dentum yang seolah bersahutan dengan suara arus sungai di bawah mereka. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Namun bukannya ingin mundur, ia justru merasa ingin menjatuhkan diri ke dalam kegelapan yang ditawarkan wanita di hadapannya ini. Nenek Khotimah kemudian merogoh sesuatu dari balik bahunya. Sebuah mantol tua, tebal dan berwarna coklat gelap, ia bentangkan di atas tanah berumput yang masih basah oleh embun. Tindakan itu begitu simbolis. Sebuah undangan tanpa kata-kata, sebuah persiapan untuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan. "Duduklah," perintahnya. Itu bukan permintaan, melainkan komando yang harus dipatuhi. "Jangan biarkan kakimu gemetar hanya karena kau takut pada keinginanmu sendiri. Malam ini tidak mengenal hukum manusia,
Reno. Malam ini hanya mengenal kejujuran yang telanjang. Reno perlahan melangkah maju, mendekati mantol yang telah terbentang itu. Di bawah sorot purnama yang kian benderang, ia menyadari bahwa sejak saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di pinggir kali yang menyimpan ribuan misteri itu, Reno baru saja menyerahkan kendali dirinya kepada sosok yang paling ditakuti sekaligus paling memikat di seluruh desa. Ketegangan itu bukan lagi soal kata-kata. Ada desir yang tak terlukiskan, sebuah ketertarikan yang melampaui logika, saat tangan Reno tanpa sengaja bersentuhan dengan ujung jemari Nenek Hotimah yang dingin namun membakar. Bagus, bisik Nenek Hotimah lagi, matanya berkilat penuh kemenangan. Mari kita mulai pelajaran pertama tentang rahasia. Di atas mantol tua yang terbentang di pinggir kali itu, Reno merasa seolah-olah dunia di luar lingkaran mereka telah lenyap. Cahaya purnama yang memantul di permukaan air kali menciptakan ilusi optik. Riak air itu tampak seperti ribuan mata perak yang sedang mengawasi mereka. Nenek Hotimah duduk dengan keanggunan seorang ratu purba, kakinya terlipat rapi di bawah kain kebaya yang ketat, menciptakan siluet yang teguh namun penuh misteri. Reno mencoba mengatur napasnya. Ia adalah pria dewasa, kuat secara fisik, dan terbiasa dengan kerasnya hidup di desa. Namun, berada sedekat ini dengan Nenek Hotimah, membuatnya merasa seperti seorang bocah yang tertangkap basah sedang mencuri. Ada sesuatu dalam aroma tubuh wanita tua itu, perpaduan antara wangi bunga sedap malam yang layu, aroma tanah basah, dan sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang mengingatkan Reno pada bau keringat dan gairah yang tersembunyi di balik pintu-pintu tertutup desa mereka. Kau tahu, Reno, suara Nenek Hotimah kembali terdengar, kali ini lebih rendah, hampir seperti bisikan yang menyapu permukaan kulit leher Reno. Banyak orang di desa ini yang datang padaku. Mereka datang membawa tangis, membawa dendam, atau membawa kerakusan. Tapi kau datang membawa kekosongan yang sangat bising. Nenek Hotimah mengulurkan tangannya. Jemarinya yang panjang, dengan kuku yang terawat namun tampak kuat, bergerak lambat di udara sebelum akhirnya mendarat di bahu Reno. Sentuhan itu tidak berat. Namun Reno merasa seolah-olah sebuah beban ribuan ton sedang menekan jiwanya. Panas menjalar dari titik sentuhan itu, merambat ke dadanya, membuat jantungnya berdegup dengan ritme yang menyakitkan. Jangan pura-pura kuat di hadapanku, lanjut Nenek Hotimah, sorot matanya yang tajam seolah menembus lapisan pakaian Reno, dan langsung membedah apa yang ada di baliknya. Malam tahu siapa yang datang dengan niat setengah jujur. Kau tidak hanya ingin mendengar rahasia desa ini, bukan? Kau ingin tahu mengapa setiap kali kau menutup mata, wajahku yang muncul, dan bukannya wajah gadis-gadis muda yang mengejarmu. Reno tertegun. Kata-kata itu menghantamnya tepat di ulu hati. Memang benar, ada daya tarik yang tak masuk akal yang ia rasakan. Itu bukan ketertarikan fisik yang dangkal, seperti yang dirasakan pria muda pada umumnya. Ini adalah tarikan magnetis terhadap sebuah otoritas, sebuah pengalaman hidup yang melampaui usianya, dan perhatian yang terasa begitu personal sekaligus mengancam. Nenek Hotimah adalah pemegang kunci dari semua pintu rahasia di desa mereka, termasuk rahasia kelam tentang siapa sebenarnya ayah Reno, atau apa yang terjadi pada malam-malam tanpa bulan di hutan belakang desa. Kenapa kau memilihku untuk menceritakan semua ini? Tanya Reno, suaranya kini bergetar hebat. Ia berusaha mengalihkan pandangan, namun aura Nenek Hotimah seolah-olah memiliki tangan-tangan tak kasat mata yang memaksa wajahnya untuk terus menghadap ke arah sang nenek. Nenek Hotimah mendekatkan wajahnya. Kini, Reno bisa mencium aroma sirih dari napasnya. Sebuah aroma yang biasanya terasa kuno, namun malam ini terasa begitu, berbahaya, dan menggoda. Jarak di antara mereka kian menipis. Reno bisa merasakan panas yang memancar dari tubuh Nenek Hotimah, sebuah kehangatan yang kontras dengan angin malam yang menggigit. Karena kau memiliki keberanian untuk menjadi hancur, bisik Nenek Hotimah. Tangannya berpindah dari bahu, perlahan menelusuri rahang Reno, sebuah gerakan yang sangat pelan namun syarat dengan pesan yang ambigu. Pria lain akan lari ketakutan jika aku menatap mereka seperti ini. Tapi kau justru menunggu lebih banyak. Kau menikmati ketakutan ini, bukan? Kau menikmati bagaimana rasanya dikuasai oleh sesuatu yang tidak kau mengerti. Reno merasa tenggorokannya kering. Secara bawah sadar, ia memajukan tubuhnya, seolah-olah ditarik oleh benang-benang tak kasat mata. Mantol di bawah mereka menjadi saksi bisu bagaimana jarak itu perlahan musnah.
Setiap kali Nenek Hotimah berbicara, bibirnya yang gelap dan penuh rahasia itu bergerak dengan cara yang membuat Reno terpaku. Ada sebuah janji di sana, sebuah janji tentang kenikmatan intelektual dan emosional yang jauh lebih dalam dari sekadar persentuhan kulit. Desa ini penuh dengan orang-orang pengecut. Reno, Nenek Hotimah kembali menyindir dengan nada yang halus namun menusuk. Mereka bercinta dalam gelap hanya untuk melupakan beban hidup, lalu pura-pura suci di pagi hari. Tapi kita tidak perlu pura-pura. Di bawah purnama ini, tidak ada dosa, yang ada hanyalah penyerahan diri. Reno merasa otaknya berhenti bekerja. Logikanya mengatakan ia harus berdiri dan lari sekencang mungkin. Namun, dorongan batinnya, sesuatu yang liar dan haus, memaksanya untuk tetap tinggal di atas mantol itu. Ia merasa seperti seekor serangga yang terjerat di jaring laba-laba yang terbuat dari sutra. Indah, lembut, namun mematikan. "Apa yang kau inginkan dariku, Nek?" tanya Reno lagi, kali ini hampir menyerupai rintihan. Nenek Hotimah tersenyum kecil, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya namun memberikan efek yang menghancurkan bagi pertahanan diri Reno. "Aku tidak menginginkan apa-apa yang tidak ingin kau berikan. Tapi ingatlah satu hal, sekali kau masuk ke dalam lingkaran rahasiaku, kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lamamu yang membosankan. Kau akan menjadi bagian dari malam, bagian dari kali ini, dan bagian dariku." Tangan Nenek Hotimah kini berhenti tepat di dada kiri Reno, merasakan dentum jantung pria itu yang seolah ingin melompat keluar. Ia membiarkan jarinya tetap di sana, menciptakan sebuah tekanan yang ambigu, antara sebuah pelukan atau sebuah ancaman untuk mencabut nyawa. Suasana menjadi semakin intim secara emosional, sebuah ketegangan yang membuat udara di sekitar mereka terasa bermuatan listrik. Purnama semakin tinggi, dan bayangan mereka berdua di atas mantol tua itu menyatu menjadi satu siluet gelap yang besar dan tak terdefinisikan. Reno tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan ia tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Purnama kini telah mencapai titik yang lebih tinggi, menggantung di puncak langit seolah menjadi mata raksasa yang tidak berkedip, mengawasi setiap gerak-gerik di pinggir kali tua itu. Cahaya perak yang dipantulkannya jatuh ke permukaan air kali, menciptakan kilauan yang bergerak-gerak seperti sisik ular raksasa yang sedang melata. Di bawah pohon beringin yang rimbun, suasana menjadi semakin pekat oleh sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebuah campuran antara uap air yang dingin dan hawa panas yang justru memancar dari interaksi dua manusia di atas mantol tua itu. Reno merasa seolah-olah ruang di sekitarnya menyusut. Mantol coklat tebal yang dibentangkan Nenek Hotimah bukan lagi sekadar alas duduk. Bagi Reno, kain itu telah berubah menjadi sebuah pulau kecil di tengah samudra kegelapan. Di luar batas mantol itu adalah dunia luar yang penuh aturan. Sedangkan di dalam batas kain itu, hanya ada hembusan napas mereka yang mulai beradu. Jarak di antara mereka kini hampir tidak ada. Nenek Hotimah tidak berpindah tempat secara drastis. Namun entah bagaimana, Reno merasa wanita itu seolah-olah telah mengepung seluruh ruang pribadinya. Setiap kali Nenek Hotimah sedikit memiringkan tubuhnya, aroma bunga sedap malam yang bercampur dengan bau rempah kuno dari pakaiannya menyerbu indera penciuman Reno, memicu reaksi kimia di dalam otaknya yang membuat logika pria itu semakin tumpul. "Kau gemetar, Reno," bisik Nenek Hotimah. Suaranya kini terdengar lebih lembut, namun frekuensinya tetap mampu menggetarkan gendang telinga Reno dengan cara yang intim. "Apakah karena dinginnya embun, atau karena kau sadar bahwa mantol ini adalah batas terakhir dari pertahananmu?" Reno tidak menjawab. Ia menunduk, menatap jemari tangannya yang bertumpu di atas lutut, tepat di samping lutut Nenek Hotimah yang terbungkus kain jari ketat. Ia bisa melihat detail motif kain itu, pola parang yang seolah-olah bergerak hidup di bawah sinar bulan yang temaram. Tanpa sadar, Reno memperhatikan bagaimana bayangan mereka berdua di tanah menyatu, menciptakan siluet satu sosok yang memiliki dua kepala, seolah-olah jiwa mereka sedang mencoba untuk melebur. Aku hanya merasa tempat ini terlalu sunyi," gumam Reno akhirnya. Suaranya terdengar asing bagi telinganya sendiri, berat dan penuh dengan beban emosional yang tak terkatakan. Nenek Hotimah terkekeh, sebuah suara rendah yang bergetar di dadanya. Sunyi adalah bahasa bagi mereka yang tidak berani jujur. Tapi di sini, sunyi ini adalah pelindung kita. Tidak ada yang bisa mendengar detak jantungmu yang liar itu kecuali aku, dan kali tua ini. Tangan Nenek Hotimah yang tadinya berada di dada Reno kini bergerak turun,
perlahan-lahan menyentuh permukaan mantol, tepat di antara posisi duduk mereka. Jemarinya yang dingin menyentuh punggung tangan Reno dengan gerakan yang sangat ringan, hampir seperti belayan angin. Namun dampaknya seperti sengatan listrik yang merambat ke seluruh saraf pria itu. Reno tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah ia telah kehilangan kendali atas otot-ototnya sendiri. Ketegangan ini terasa begitu mencekam sekaligus menghanyutkan. Ada sebuah tekanan batin yang luar biasa. Reno merasa sedang melakukan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang akan mencoreng namanya di desa, namun di sisi lain, ada kepuasan aneh yang timbul dari perasaan, dilihat, dan diakui oleh sosok sekuat Nenek Khotimah. Dalam budaya sinetron kehidupan yang ia jalani, Reno selalu menjadi figuran yang tidak dianggap. Namun malam ini, di bawah purnama, ia merasa menjadi tokoh utama dalam sebuah drama yang sangat intens. Jangan menahan napasmu seperti itu. Nenek Khotimah mendekatkan wajahnya ke telinga Reno. Biarkan napasmu mengalir mengikuti arus kali. Serahkan bebanmu pada mantol ini. Kau tidak perlu menjadi Reno yang pendiam dan penurut di sini. Di atas kain ini, kau boleh menjadi pria yang paling haus di dunia. Pernyataan itu begitu ambigu, begitu penuh dengan muatan emosional yang menjurus pada hasrat yang terpendam. Reno merasakan jakunnya bergerak naik turun saat ia menelan ludah. Ia bisa merasakan kehangatan yang memancar dari tubuh Nenek Khotimah, sebuah kehangatan yang seolah-olah memanggil bagian terdalam dari instingnya sebagai seorang pria. Proksimitas atau kedekatan fisik ini menciptakan aura yang sangat intim. Sunyi yang tadinya terasa menakutkan kini berubah menjadi sunyi yang hangat, seolah-olah mereka berdua berada di dalam sebuah kepompong yang terisolasi dari dunia luar. Reno memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Nenek Khotimah yang berwarna gelap pekat namun berkilau. Di dalam mata itu, Reno tidak melihat seorang nenek tua, melainkan sebuah kekuatan purba yang sangat menggoda. Sebuah daya tarik yang tidak didasarkan pada kecantikan fisik masa muda, melainkan pada kematangan yang berbahaya dan otoritas yang tak tertandingi. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" tanya Reno dengan suara yang nyaris hilang. Nenek Khotimah tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung 1000 makna. "Karena hanya kau yang memiliki tatapan mata yang sama dengan pria yang pernah menghancurkan hatiku 50 tahun yang lalu. Dan malam ini, Reno, aku ingin melihat apakah kau akan menghancurkanku, atau apakah kau yang akan hancur dalam dekapanku." Kalimat itu menutup bab 3 dengan sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Reno merasa dunianya berputar. Mantol tua itu bukan lagi sekadar alas, melainkan sebuah medan perang emosional di mana kemenangan dan kekalahan terasa sama-sama nikmat. Ketegangan psikologis yang dibangun sejak awal kini telah mencapai titik di mana satu gerakan kecil saja bisa merubah segalanya. Suasana di atas mantol tua itu semakin mencekam, bukan karena ancaman fisik, melainkan karena serangan psikologis yang mulai dilancarkan oleh Nenek Khotimah. Reno merasa seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibir wanita tua itu adalah sembilu yang menyayat perlahan namun tepat sasaran. Di bawah cahaya purnama yang kini menyinari wajah mereka dengan kontras yang tajam, bagian yang terang tampak putih perak dan bagian bayangan tampak hitam pekat, Nenek Khotimah terlihat seperti sosok hakim sekaligus penggoda dari dunia lain. "Kau tahu, Reno," Nenek Khotimah memulai, suaranya kini terdengar lebih dingin, hampir tanpa emosi namun penuh dengan muatan manipulatif. "Pria seperti kau biasanya mati dalam kesepian yang sangat membosankan. Kau terlalu patuh pada aturan desa yang dibuat oleh orang-orang yang bahkan lebih kotor darimu. Kau menelan semua keinginanmu, kau mengunci semua nafsumu, hanya agar kau dianggap sebagai pria baik oleh tetanggamu." Nenek Khotimah tertawa kecil, sebuah tawa yang merendahkan. Ia memajukan wajahnya hingga hidungnya hampir bersentuhan dengan pipi Reno. Reno bisa merasakan panas yang luar biasa memancar dari kulit wanita itu, sebuah kontradiksi yang membingungkan mengingat usianya. Aroma tubuhnya kini terasa lebih tajam, seperti campuran antara keringat yang manis dan bunga yang membusuk. Sebuah kombinasi yang secara insting membangkitkan gairah primitif sekaligus rasa waspada dalam diri Reno. "Apakah kau puas dengan gelar orang baik itu?" tanya Nenek Khotimah lagi, jarinya kini menelusuri garis leher baju Reno, sesekali menyentuh kulit lehernya dengan tekanan yang disengaja. "Atau sebenarnya kau merasa tersiksa setiap kali melihatku, karena kau tahu aku adalah satu-satunya cermin yang bisa memperlihatkan betapa hausnya jiwamu?" Reno merasa seolah-olah ia sedang dipaksa menelan bara api.
Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia datang ke sini hanya karena rasa penasaran, tapi lidahnya terasa keluh. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, tatapan mata Nenek Hotimah yang tajam seolah-olah mengunci suaranya di tenggorokan. Kau tidak bisa menjawab, karena setiap sel di tubuhmu sedang berteriak mengakuinya. Bisik Nenek Hotimah dengan nada yang sangat intim namun penuh racun. Kau membayangkan bagaimana rasanya jika tangan ini, tangan yang kau anggap tua dan keriput ini, menyentuh bagian dari dirimu yang paling kau sembunyikan. Kau benci pada dirimu sendiri karena kau merasa terbakar oleh kehadiranku, bukan? Reno memejamkan matanya rapat-rapat, namun itu justru memperburuk keadaan. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, gambaran Nenek Hotimah justru menjadi lebih jelas, lebih provokatif, dan lebih dominan. Ia merasakan napas sang nenek yang hangat menerpa bibirnya, sebuah jarak yang begitu tipis sehingga jika salah satu dari mereka bergerak sedikit saja, sebuah batas yang tabu akan terlewati. Dunia luar mungkin akan meludahimu jika mereka tahu kau duduk bersimpuh di depanku malam ini. Lanjut Nenek Hotimah, suaranya kini mengandung ancaman yang halus. Mereka akan menyebutmu gila, atau mungkin mereka akan menyebutmu sebagai pemuas nafsu seorang nenek tua. Tapi bukankah itu yang kau inginkan? Kehancuran total yang membuatmu merasa hidup. Reno mulai goyah. Logikanya berteriak bahwa ini adalah jebakan, bahwa wanita di hadapannya ini sedang mempermainkan kewarasannya untuk kepuasan batinnya sendiri. Namun, di sisi lain, ada sebuah dorongan batin yang gelap, sebuah rasa lapar yang selama ini ia tekan di bawah topeng keramahannya, yang justru merasa sangat terpuaskan oleh penghinaan dan tekanan ini. Ia merasa seperti seorang masokis emosional yang sedang menikmati setiap cambukan kata-kata dari sang nenek. Nenek Hotimah tiba-tiba menarik tangannya dan sedikit menjauh, menciptakan kekosongan mendadak yang membuat Reno merasa kehilangan. Ia menatap Reno dengan tatapan yang hampir antagonistik, seolah-olah ia sedang menantang pria itu untuk membuat keputusan terakhir. Kalau kau mundur sekarang, Reno, kalau kau berdiri dan lari ke rumahmu yang dingin itu, jangan pernah salahkan malam bila menagihnya kembali, ucap Nenek Hotimah dengan kalimat yang sangat berat dan penuh teka-teki. Jangan salahkan jika sisa umurmu dihabiskan dengan bayang-bayang malam ini yang akan menghantuimu di setiap mimpi basahmu, tanpa pernah kau dapatkan kenyataannya. Kalimat itu menghantam Reno seperti godam. Ia sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Mundur sekarang berarti hidup dalam penyesalan yang abadi, sementara tinggal berarti menyerahkan seluruh harga dirinya untuk dilebur oleh keinginan Nenek Hotimah. Konflik utama malam ini bukanlah tentang apa yang akan mereka lakukan secara fisik, melainkan tentang siapa yang memegang kendali atas keinginan tersebut. Nenek Hotimah telah berhasil membedah Reno, memperteli setiap lapisan pertahanannya, dan membiarkan pria itu telanjang secara emosional di atas mantol tua tersebut. Kau ingin tinggal, bukan? Bisik Nenek Hotimah, kali ini dengan nada yang jauh lebih lembut, hampir seperti seorang ibu yang membujuk anaknya, namun dengan binar mata yang tetap lapar. Katakan bahwa kau milik malam ini. Katakan bahwa kau membutuhkanku untuk menghancurkan sisa-sisa kemunafikanmu. Reno menatap Nenek Hotimah dengan mata yang berkaca-kaca, sebuah campuran antara gairah yang tersumbat dan keputusasaan yang mendalam. Di atas mantol itu, di bawah saksi bisu purnama yang mulai condong, Reno menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki keinginan untuk lari. Ia justru ingin tenggelam lebih dalam ke dalam manipulasi ini, ke dalam kehangatan yang berbahaya ini, terlepas dari apapun harganya. Suasana kembali menjadi sunyi, namun kali ini sunyinya terasa berat oleh antisipasi. Reno perlahan-lahan mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh ujung kain kebaya Nenek Hotimah, sebuah isyarat penyerahan diri yang paling mutlak. Angin yang sedari tadi berdesir di antara pelepah kelapa dan daun beringin tiba-tiba berhenti total. Kesunyian yang tercipta setelahnya bukanlah sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mencekam, seolah-olah alam semesta sedang menahan napas, menolak untuk menjadi saksi atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Air kali yang biasanya terdengar bergemericik kini tampak tenang seperti cermin hitam yang membeku, memantulkan cahaya purnama dengan begitu sempurna, hingga sulit membedakan mana langit dan mana permukaan air. Di atas mantol tua itu, Reno merasa gravitasi seolah-olah berlipat ganda. Ia tidak bisa bergerak, bukan karena diikat, melainkan karena setiap inci udara di sekitarnya telah berubah menjadi magnet yang menariknya semakin dalam ke arah Nenek Hotimah. Mantol coklat itu kini bukan lagi sekadar alas.
Ia telah menjadi altar tempat segala logika Reno dikorbankan. Nenek Hotimah perlahan menggeser posisi duduknya. Gerakannya sangat halus, tanpa suara, seperti seekor macan tutul yang mendekati mangsa dalam kesunyian malam. Jarak yang tersisa di antara mereka kini hanyalah hitungan milimeter. Reno bisa merasakan panas yang memancar dari tubuh wanita itu, panas yang terasa tidak wajar. Seolah-olah ada api unggun yang menyala di balik kulit keriputnya yang tetap kencang dan berwibawa. "Kau dengar itu, Reno?" bisik Nenek Hotimah. Suaranya kini begitu rendah, merayap masuk ke telinga Reno dan menciptakan getaran hebat di sepanjang tulang belakangnya. Angin pun takut untuk lewat di antara kita. Mereka tahu, malam ini bukan lagi milik desa ini. Malam ini adalah milik kita, dan apa yang kau putuskan sekarang akan bergema sampai ke liang kuburmu. Reno memberanikan diri menatap mata sang nenek. Di bawah siraman cahaya bulan yang tepat berada di atas mereka, pupil mata Nenek Hotimah tampak melebar, menelan seluruh warna irisnya hingga yang tersisa hanyalah kegelapan yang menghisap. Reno merasa seolah-olah ia sedang melihat ke dalam sebuah sumur, tanpa dasar yang berisi semua gairah dan dosa manusia yang pernah ada. Secara perlahan, Nenek Hotimah mengangkat tangannya. Jemarinya yang dingin merayap dari bahu Reno, naik perlahan menyusuri lehernya, hingga berhenti tepat di belakang tengkuk pria itu. Sentuhan itu ringan, namun Reno merasa seolah-olah sebuah sirkuit listrik telah tersambung. Ia merasakan gelombang sensasi yang asing, sebuah desakan yang membuatnya ingin mendekat sekaligus rasa ngeri yang membuatnya ingin menjerit. Namun, keinginannya untuk mendekat jauh lebih besar. "Mantol ini adalah duniamu sekarang," gumam Nenek Hotimah lagi. "Di luar sana, kau adalah Reno si pria pendiam yang malang. Di sini, kau adalah api yang sedang mencari bahan bakarnya. Apakah kau akan membiarkan dirimu padam karena ketakutan, atau kau akan membiarkan malam ini membakarmu sampai habis?" Reno tidak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. Dengan gerakan yang setengah sadar, ia membiarkan tubuhnya condong ke depan. Napasnya kini memburu, pendek-pendek, dan terasa berat. Udara di sekitar mereka terasa semakin panas, bermuatan listrik yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau bunga sedap malam yang mekar di kegelapan kini menyengat, bercampur dengan aroma tubuh Nenek Hotimah yang semakin dominan, aroma kematangan yang menindas, yang membangkitkan insting paling dasar dari kejantanan Reno. Nenek Hotimah menyandarkan dahinya ke dahi Reno. Dalam jarak yang begitu intim, Reno bisa melihat kilatan kemenangan di mata wanita tua itu. Tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan. Alam seolah-olah memberikan restu melalui kesunyian yang semakin mendalam. Cahaya bulan seakan-akan memadat, membungkus mereka berdua dalam sebuah kepompong perak yang memisahkan mereka dari kenyataan. Tangan Reno yang gemetar perlahan bergerak, mencari pegangan, dan akhirnya mendarat di pinggang Nenek Hotimah yang masih terasa kencang di balik kebaya bludrunya. Sentuhan itu adalah sebuah pernyataan. Reno telah memilih. Ia memilih untuk tidak lari. Ia memilih untuk membiarkan dirinya ditelan oleh misteri yang ditawarkan oleh wanita di hadapannya. "Bagus," bisik Nenek Hotimah, bibirnya hampir menyentuh bibir Reno. "Lepaskan semua bebanmu. Biarkan mantol ini yang menanggungnya. Biarkan kali ini yang menghanyutkan akal sehatmu. Karena setelah ini, kau bukan lagi milikmu sendiri." Ketegangan emosional ini mencapai puncaknya bukan melalui tindakan yang terburu-buru, melainkan melalui lambatnya setiap pergerakan. Setiap detik terasa seperti jam, setiap hembusan napas terasa seperti badai yang tertahan. Narasi malam itu sengaja dibiarkan kabur oleh kabut tipis yang mulai muncul dari permukaan kali, memberikan ruang bagi imajinasi untuk membayangkan bagaimana dua jiwa yang berbeda zaman itu saling mengunci dalam sebuah kesepakatan yang tak terucapkan. Simbolisme mantol sebagai perlindungan kini berubah menjadi simbolisme penyerahan. Reno merasa pertahanannya benar-benar runtuh. Ia bukan lagi pria yang memiliki kendali. Ia hanyalah bagian dari alam yang sedang tunduk pada hukum Nenek Hotimah. Di bawah purnama yang seolah-olah turun lebih rendah untuk melihat lebih dekat, Reno merasakan sebuah kedekatan yang belum pernah ia alami. Sebuah kedekatan yang melampaui fisik. Sebuah persatuan antara ketakutan yang paling dalam dan keinginan yang paling liar. Malam itu benar-benar menentukan arah hidup Reno. Tidak ada jalan kembali. Angin yang tetap diam menjadi saksi bahwa di pinggir kali tua itu, sebuah garis terlarang telah dilewati dengan penuh kesadaran. Purnama akhirnya mencapai tahtanya yang paling tinggi. Tepat di puncak langit,
cahaya bulan tidak lagi terasa lembut. Ia jatuh dengan intensitas yang hampir menyakitkan, mengubah segala sesuatu yang tersentuh olehnya menjadi perak murni yang dingin. Di bawah pohon beringin itu, bayangan Reno dan Nenek Hotimah tidak lagi terpisah. Mereka menyatu dalam satu gumpalan hitam di atas mantol tua yang kini tampak seperti lubang tak berdasar di tengah terangnya dunia. Segala sesuatu di sekitar mereka seolah berhenti berfungsi. Tidak ada suara air kali, tidak ada gesekan daun, bahkan detak jantung Reno sendiri seolah-olah telah berpindah ke telapak tangan Nenek Hotimah yang kini menyentuh dadanya. Di titik ini, Reno tidak lagi merasa sebagai dirinya sendiri. Ia merasa seperti selembar kain yang siap dibentuk, atau mungkin seperti lilin yang perlahan-lahan kehilangan bentuknya karena panas yang tidak terlihat. Lihat ke atas, Reno, bisik Nenek Hotimah. Suaranya bukan lagi sekadar suara manusia. Itu terdengar seperti gema dari dasar bumi yang merayap naik melalui sumsum tulang Reno. Bulan sedang menatapmu. Ia menagih janji yang belum kau ucapkan. Reno mendongak, namun matanya tidak tertuju pada bulan, melainkan pada wajah Nenek Hotimah yang berada hanya seujung kuku dari wajahnya. Dalam pencahayaan yang ekstrim ini, Nenek Hotimah tampak tidak nyata. Garis-garis di wajahnya seolah bergerak mengikuti pola rahasia, dan matanya yang gelap kini memancarkan binar yang sangat primitif. Reno bisa merasakan hembusan napas sang nenek yang hangat, beradu dengan napasnya sendiri yang pendek dan tidak beraturan. Kedekatan itu bukan lagi sekadar kedekatan fisik. Ada sebuah tarikan magnetis yang membuat Reno merasa seolah-olah kulitnya sedang terbakar. Tangannya yang masih berada di pinggang Nenek Hotimah kini mencengkeram kain beludru itu lebih erat, merasakan tekstur kain yang halus sekaligus kekuatan otot di baliknya yang tidak selayaknya dimiliki oleh wanita seusianya. Dalam benak Reno, segala norma sosial, batasan usia, dan hukum desa telah meledak menjadi debu yang tak berarti. Nek? Rintihan itu keluar begitu saja dari bibir Reno. Ia tidak tahu apa yang ingin ia katakan. Apakah ia ingin meminta ampun, atau ia ingin meminta lebih? Nenek Hotimah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru memberikan sebuah tatapan yang penuh dengan kekuasaan. Sebuah tatapan yang menyuruh Reno untuk berhenti berpikir dan mulai merasakan. Jemari Nenek Hotimah yang dingin kini mulai bergerak secara perlahan, menelusuri garis leher Reno, menyentuh titik-titik saraf yang selama ini tertidur, membangkitkan sebuah sensasi yang membuat Reno merasa seolah-olah ia sedang tenggelam dalam lautan madu yang panas. Atmosfer di atas mantol itu menjadi sangat berat oleh muatan hasrat yang tidak terucapkan. Setiap inci gerakan terasa begitu lambat, seperti adegan slow motion dalam sebuah drama yang menegangkan. Reno bisa merasakan gesekan halus dari kebaya Nenek Hotimah terhadap kulit lengannya, sebuah sensasi yang memicu ledakan adrenalin di dalam nadinya. Keheningan malam itu sendiri terasa berdenyut, mengikuti ritme napas mereka yang kian sinkron. Nenek Hotimah kemudian menarik kepala Reno lebih dekat, hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Bau harum bunga sedap malam yang mekar di kegelapan kini terasa memabukkan, seperti obat bius yang melumpuhkan sisa-sisa pertahanan terakhir Reno. Pria itu memejamkan matanya, menyerahkan seluruh eksistensinya pada momen ini. Ia merasa seolah-olah ia sedang melayang di antara dua dunia. Dunia nyata yang dingin dan dunia rahasia Nenek Hotimah yang membara. Lalu, di tengah ketegangan yang hampir tidak tertahankan itu, Nenek Hotimah membisikkan kalimat penekan terakhir yang mengunci nasib Reno untuk selamanya. Setelah ini, tak ada yang bisa pura-pura lupa. Kalimat itu diikuti oleh sebuah tindakan yang sengaja dibiarkan kabur dalam narasi. Tidak dijelaskan secara konkret apakah itu sebuah kecupan yang mencuri jiwa, atau sebuah penyerahan diri yang lebih dalam di atas mantol tua tersebut. Namun, reaksi batin Reno menceritakan segalanya. Ia merasakan sebuah ledakan cahaya di balik kelopak matanya yang tertutup, sebuah perasaan hancur yang paling nikmat, seolah-olah seluruh rahasia alam semesta baru saja dituangkan ke dalam jiwanya yang haus. Suasana berubah drastis dalam sekejap. Udara yang tadinya panas mendadak mendingin dengan cara yang sangat tajam. Cahaya purnama yang tadinya terang benderang seolah-olah meredup, bukan karena awan, melainkan karena energinya telah habis terserap oleh apa yang baru saja terjadi di bawah pohon beringin itu. Reno merasa seluruh kekuatannya terkuras. Ia bersandar di pundak Nenek Hotimah, napasnya perlahan mulai stabil namun dengan keberadaan yang sudah berbeda. Ia tidak lagi merasa sebagai pria yang sama yang berjalan menuju kali itu 1 jam yang lalu. Ada sesuatu yang telah diambil darinya,
dan ada sesuatu yang jauh lebih berat yang telah diletakkan di dalam batinnya. Nenek Khotimah masih tetap duduk tegak. Tangannya kini mengelus rambut Reno dengan gerakan yang hampir terlihat lembut, namun tetap memiliki aura dominasi yang tak terpatahkan. Ia menatap ke arah kali yang kini kembali mengalir dengan suara gemericik yang terdengar, seperti tawa rahasia. Klimaks malam itu telah berlalu, meninggalkan sebuah ambiguitas yang menggoda bagi siapapun yang menyaksikannya dari kejauhan. Tak ada suara teriakan, tak ada aksi yang vulgar. Namun semua orang akan tahu hanya dengan melihat sisa-sisa tatapan mata Reno, bahwa di atas mantol itu, sebuah sejarah kelam baru saja dituliskan dengan tinta yang tak kasat mata. Cahaya purnama yang tadinya garang perlahan-lahan mulai memucat, seolah energinya telah habis terkuras oleh apa yang baru saja terjadi di pinggir kali tua itu. Langit di ufuk timur belum menampakkan semburat jingga, namun udara dingin yang menusuk tulang, khas udara sebelum fajar, mulai merayap turun dari perbukitan, mencoba mengusir sisa-sisa kehangatan yang masih tertinggal di atas mantol tua itu. Reno masih terduduk lemas, napasnya kini keluar dalam kepulan uap kecil yang tipis. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat secara bersamaan. Ada rasa hampa yang aneh di dadanya, seolah-olah sebagian dari jiwanya telah tertinggal di dalam dekapan Nenek Khotimah, sementara sebagian lainnya telah berubah menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang lebih gelap dan berani. Ia menatap tangannya yang masih sedikit gemetar, jemarinya seolah masih bisa merasakan tekstur kulit dan kain yang tadi ia sentuh dengan penuh keputusasaan. Di sampingnya, Nenek Khotimah mulai merapikan kebaya bludrunya dengan gerakan yang sangat tenang, hampir terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melewati malam yang begitu intens. Tidak ada sedikit pun tanda kelelahan di wajahnya. Sebaliknya, ia tampak lebih bugar, lebih hidup. Seolah-olah ia baru saja menyerap seluruh vitalitas masa muda Reno untuk memperpanjang rahasia keabadiannya sendiri. Pagi hampir tiba. Reno, suara Nenek Khotimah memecah kesunyian yang dingin itu. Suaranya kini terdengar sangat jernih, tanpa ada lagi getaran emosional yang tadi sempat terdengar di puncak malam. Dunia luar akan segera bangun. Mereka akan kembali dengan topeng-topeng mereka, dengan segala kepura-puraan tentang moral dan kesucian. Reno menoleh perlahan, menatap wajah wanita yang telah menjungkir balikan dunianya dalam satu malam. Bagaimana denganku? Bagaimana aku bisa kembali melihat mereka setelah semua ini? Nenek Khotimah menatap Reno dengan tatapan yang nyaris seperti rasa kasihan, namun tetap mengandung kilatan otoritas yang mematikan. Ia mengulurkan tangannya, merapikan kerah baju Reno yang sedikit berantakan, sebuah gestur yang tanpa perhatian namun terasa seperti sebuah penandaan wilayah. Kau tidak akan pernah melihat mereka dengan cara yang sama lagi, Reno. Karena sekarang, kau tahu apa yang tersembunyi di balik kegelapan. Kau adalah pemegang rahasia kali ini, sama sepertiku. Nenek Khotimah kemudian menarik mantol tua itu dari bawah mereka. Gerakannya membuat Reno terpaksa berdiri dengan kaki yang masih terasa agak goyah. Mantol itu kini tampak kusam, basah oleh embun dan mungkin juga oleh sisa-sisa pertempuran batin mereka yang tak terkatakan. Nenek Khotimah melipat kain tebal itu dengan rapi, seolah-olah sedang mengemas sebuah artefak suci yang baru saja selesai digunakan dalam ritual yang sangat penting. Pergilah. Perintah Nenek Khotimah. Jangan menoleh ke belakang. Jika kau menoleh, kau akan tersedot kembali ke dalam air kali ini, dan aku tidak akan menjamin kau bisa keluar lagi. Reno mulai melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah tanah desa yang ia pijak kini menolak kehadirannya. Ia melewati pepohonan yang tadi menyembunyikan mereka, melewati jalanan setapak yang kini terasa asing. Saat ia sampai di tanjakan kecil yang menuju ke arah pemukiman, ia berhenti sejenak. Keinginannya untuk menoleh sangat besar, namun ia teringat peringatan Nenek Khotimah. Di kejauhan, ia mendengar suara kokok ayam pertama, sebuah tanda bahwa kehidupan normal akan segera dimulai. Namun, bagi Reno, suara itu terdengar seperti ejekan. Ia merasa seperti seorang pengkhianat di desanya sendiri. Seorang pria yang telah mencicipi buah terlarang dan kini harus hidup di antara orang-orang yang hanya mengenal rasa nasi dan air putih. Kali tetap mengalir di belakangnya, suara gemericiknya kini terdengar lebih jelas, seolah-olah air itu sedang berbisik menceritakan apa yang baru saja terjadi di atas mantol tua itu. Rahasia tentang bagaimana seorang Reno, si pria pendiam, telah menyerahkan seluruh kedaulatan dirinya kepada seorang wanita yang usianya lebih tua dari ingatan kolektif desa tersebut.
Sesampainya di pinggir desa, Reno melihat kabut tipis mulai menyelimuti rumah-rumah warga. Segalanya tampak sama, namun di matanya, segalanya telah berbeda. Warna-warna terasa lebih redup, suara-suara terasa lebih jauh. Ia menyentuh bibirnya yang masih terasa sedikit panas, sebuah sensasi fisik yang membuktikan bahwa apa yang terjadi tadi bukan sekadar mimpi buruk atau delusi purnama. Narasi cerita ini ditutup dengan Reno yang berdiri di persimpangan jalan menuju rumahnya. Ia menatap ke arah langit yang mulai berubah menjadi biru kelabu. Di sana, di bawah sisa-sisa cahaya yang memudar, ia menyadari satu kenyataan pahit yang sekaligus manis. Ia telah menjadi budak dari sebuah memori yang tidak mungkin ia ceritakan kepada siapapun. Nenek Hotimah masih ada di sana. Di pinggir kali, mungkin sedang tersenyum menatap arus air yang menyimpan semua dosa manusia. Dan Reno tahu, malam purnama berikutnya bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebuah janji yang akan selalu ia tunggu dengan rasa lapar yang takkan pernah bisa dipuaskan. Narasi diakhiri dengan kalimat yang menghentak dan bergema di dalam pikiran Reno. Yang terjadi di bawah purnama itu tak pernah dicatat oleh sejarah manusia. Tapi sejak malam itu, tak satu pun dari mereka benar-benar kembali sama. Reno tidak lagi membawa dirinya sendiri, ia membawa malam yang abadi di dalam dadanya. 7 hari telah berlalu sejak malam di bawah purnama itu. Namun bagi Reno, waktu seolah-olah telah kehilangan maknanya. Desa itu masih sama. Bau asap tungku di pagi hari, suara ayam yang saling bersahutan, dan bisik-bisik warga di kedai kopi masih menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari. Namun, Reno merasa dirinya kini adalah sebuah entitas asing yang dipaksa berjalan di atas tanah yang tak lagi ia kenali. Orang-orang mulai menyadari perubahan itu. Reno tidak lagi menunduk saat berpapasan dengan warga. Bahunya tegak, tatapan matanya yang dulu redup kini memiliki kedalaman yang menghanyutkan, seolah-olah ia sedang menatap dunia dari sebuah menara yang tinggi. Ada semacam aura, kuasa, yang melingkupinya, sebuah aura yang ia serap dari Nenek Hotimah di atas mantol tua di pinggir kali itu. Malam ke-8 datang, dan kali ini bulan bukan lagi bulat sempurna. Namun bagi Reno, panggilannya jauh lebih kuat. Ia tidak bisa lagi menahan hasrat untuk kembali ke tempat di mana seluruh dunianya dipreteli. Ia berjalan melewati jalan setapak yang sama, namun kali ini tanpa rasa takut. Ia tidak lagi datang sebagai seorang pemuda yang bingung, ia datang sebagai seorang pria yang telah menerima takdirnya. Sesampainya di pinggir kali, ia tidak menemukan Nenek Hotimah duduk di atas batu. Tempat itu kosong. Namun, di atas batu besar tempat sang nenek biasa bertapa, tergeletak sebuah benda yang sangat ia kenali, mantol tua berwarna coklat gelap itu. Di sampingnya, terdapat sekuntum bunga sedap malam yang masih segar, aromanya menyerbu indera penciuman Reno, membangkitkan kembali memori tentang panasnya sentuhan dan dinginnya bisikan di malam purnama. Reno mendekat dan menyentuh kain mantol itu. Seketika, getaran elektrik kembali merambat ke ujung jemarinya. Ia memejamkan mata, dan dalam kegelapan itu, ia kembali merasakan keberadaan Nenek Hotimah. Ia tidak butuh melihat fisik wanita itu untuk merasakan dominasinya. Sang nenek telah menanamkan sesuatu di dalam batin Reno. Sebuah benih rahasia yang kini mulai bertunas dan menguasai seluruh pembuluh darahnya. Tiba-tiba, sebuah suara rendah terdengar dari balik rimbunnya pohon beringin, namun sosoknya tetap tak terlihat. Kau kembali untuk menagih sisa dari dirimu, atau untuk menyerahkan apa yang masih tersisa, Reno. Reno tersenyum, sebuah senyuman yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun di desa itu. Aku kembali karena aku tidak bisa lagi membedakan antara napasku dan napasmu. Nek, kau bilang tidak ada yang bisa pura-pura lupa, tapi kau tidak bilang bahwa mengingatmu adalah sebuah siksaan yang paling nikmat. Tawa pelan Nenek Hotimah menggema, memantul di permukaan air kali. Itulah harga dari sebuah kebenaran yang telanjang. Kau telah melewati batas di mana gairah tidak lagi membutuhkan raga. Kau merasakannya, bukan? Bagaimana panas itu tetap ada di bawah kulitmu, meskipun aku tidak menyentuhmu. Reno berlutut di depan mantol itu, mencium aroma yang tertinggal di sana. Ambiguitas malam itu mencapai puncaknya. Tidak ada persentuhan fisik malam ini, namun secara emosional dan psikologis, Reno merasa sedang ditelanjangi kembali oleh suara itu. Setiap kata dari Nenek Hotimah terasa seperti belayan yang provokatif, memancing keluar sisi liar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat.
Desa ini akan tetap menganggapmu Reno yang pendiam. Suara itu berlanjut, kini terdengar tepat di belakang telinga Reno, meski saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali mereka menatap matamu, mereka akan merasakan kegelisahan yang tak mereka mengerti. Mereka akan takut padamu, karena kau membawa bayang-bayangku di dalam dirimu. Kau adalah rahasia yang berjalan, Reno. Reno menyadari bahwa inilah akhir yang sebenarnya. Sebuah kepuasan yang tidak datang dari sebuah pelukan fisik yang fana, melainkan dari sebuah persatuan jiwa yang abadi dan terlarang. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari gadis-gadis muda, atau kehormatan dari para sesepuh desa. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih perkasa. Ia berdiri, mengambil mantel tua itu, dan menyampirkannya di bahunya. Kain itu terasa berat. Namun beban itu adalah beban yang ia terima dengan penuh gairah. Ia menatap ke arah kali untuk terakhir kalinya malam itu. Air kali tetap mengalir. Namun baginya, air itu kini berwarna perak, menyimpan seluruh rekaman tentang klimaks batin yang ia alami. Terima kasih atas penghancuran ini, gumam Reno lirih. Fajar mulai menyingsing di kejauhan, menyinari wajah Reno yang kini tampak lebih matang, lebih misterius, dan penuh dengan rahasia yang menggoda. Ia berjalan pulang menuju desa, namun ia bukan lagi penduduk desa itu. Ia adalah penguasa malam yang baru, murid dari sang pemegang rahasia. Para pendengar mungkin mengharapkan sebuah adegan perpisahan yang mengharu biru, namun kenyataannya jauh lebih bombastis. Reno tidak pergi, ia justru menetap dengan identitas baru yang akan menghantui setiap mimpi warga desa. Dan Nenek Hotimah? Ia tetap menjadi kabut, menjadi angin, dan menjadi detak jantung yang tak terlihat. Namun selalu dirasakan oleh Reno di setiap tarikan napasnya. Purnama mungkin memudar, namun bekas yang ditinggalkannya di atas mantol tua itu takkan pernah hilang. Reno berjalan menembus kabut pagi, membawa aroma bunga sedap malam yang tak kasat mata. Sejak saat itu, setiap kali warga desa mendengar suara kali tua di tengah malam, mereka akan bergidik tanpa tahu mengapa. Karena di sana, di antara riak air dan bayangan beringin, Reno dan Nenek Hotimah telah menuliskan sebuah dosa yang begitu indah hingga malaikat pun enggan untuk mencatatnya. Pagi pertama setelah malam di bawah beringin itu tidak datang dengan cahaya yang hangat bagi Reno. Sebaliknya, sinar matahari yang menembus celah-celah jendela kamarnya terasa kasar dan mengganggu, seolah-olah alam semesta sedang mencoba menariknya keluar dari kepompong rahasia yang baru saja ia bangun. Reno terbangun dengan napas yang masih membawa sisa-sisa aroma bunga sedap malam, sebuah aroma yang seharusnya sudah menguap seiring perginya embun, namun entah bagaimana, aroma itu seolah-olah telah meresap ke dalam pori-pori kulitnya, menjadi bagian dari identitas barunya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang tidak lagi kaku. Ada keluasan yang ganjil dalam setiap gerak tubuhnya, sebuah keanggunan yang predatoris, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Nenek Hotimah. Saat ia berdiri di depan cermin tua yang permukaannya sudah mulai buram, Reno tertegun. Pria yang menatapnya dari balik kaca itu memang memiliki wajah yang sama, namun sorot matanya telah bermutasi. Pupil matanya tampak lebih tajam, memiliki binar gelap yang seolah-olah mampu menelan cahaya di sekitarnya. Ada semacam daya tarik yang berbahaya di sana, sebuah magnetisme yang lahir dari perpaduan antara kematangan jiwa dan hasrat yang tak terpuaskan. Reno menyentuh rahangnya, merasakan sisa-sisa panas yang ditinggalkan oleh bisikan Nenek Hotimah. Ia merasa seolah-olah di bawah kulitnya ada aliran darah baru yang sedang mengalir. Darah yang tidak hanya membawa oksigen, tapi juga membawa fragmen-fragmen memori kelam dari masa lalu sang nenek. Setiap kali ia memejamkan mata, ia tidak lagi melihat kegelapan, melainkan kilasan-kilasan bayangan tentang mantol tua, riak air kali, dan sentuhan-sentuhan ambigu yang membuatnya merinding sekaligus haus akan lebih banyak lagi. Ketika ia memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan menuju pasar desa, suasana mendadak berubah. Sinetron kehidupan desa yang biasanya bising dengan tawa dan obrolan ringan, seketika hening saat langkah kaki Reno menyentuh tanah jalanan utama. Warga desa yang sedang sibuk bertransaksi mendadak berhenti. Mereka menatap Reno dengan campuran antara rasa penasaran dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Reno tidak lagi menundukkan kepala. Ia berjalan dengan punggung tegak, menatap balik setiap pasang mata dengan intensitas yang membuat mereka terpaksa membuang muka. Sinta, seorang gadis muda tercantik di desa yang biasanya menjadi pusat perhatian para pemuda,
berdiri mematung di pinggir jalan saat Reno lewat. Sinta merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah getaran yang sangat kuat, sebuah daya tarik yang bukan berasal dari ketampanan fisik semata, melainkan dari sebuah aura otoritas yang sangat sensual dan menindas. Saat mata mereka bertemu sekejap, Sinta merasa kakinya lemas, seolah-olah energi di dalam tubuhnya sedang dihisap oleh tatapan Reno. "Reno, kau tampak berbeda," gumam Sinta dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun Reno mendengarnya dengan sangat jelas, seolah-olah pendengarannya kini telah setajam pendengaran makhluk malam. Reno berhenti, memberikan jarak yang sangat tipis di antara mereka. Jarak yang sengaja ia ciptakan untuk membiarkan Sinta menghirup aroma bunga sedap malam yang memancar dari tubuhnya. "Dunia memang selalu berubah, Sinta. Hanya saja, sebagian dari kita memilih untuk tetap buta," jawab Reno dengan suara rendah yang bergetar, mirip dengan nada bicara Nenek Khotimah. Sinta menelan ludah, ia merasa terjepit di antara rasa ngeri dan gairah yang tak masuk akal. Ia ingin lari, tapi aura yang memancar dari Reno seolah-olah mengikatnya di tempat. Reno tersenyum kecil, sebuah senyuman yang ambigu, yang mengandung janji sekaligus ancaman, sebelum ia kembali melangkah, meninggalkan Sinta yang masih gemetar di bawah terik matahari. Ketegangan psikologis ini terus meningkat sepanjang hari. Reno menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki selera untuk makanan biasa. Ia merasa lapar akan sesuatu yang lain, sesuatu yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat gelap dan sunyi. Ia merasa seolah-olah Nenek Khotimah sedang memerhatikannya dari setiap bayangan pohon, dari setiap sudut gelap rumahnya, membimbingnya untuk melepaskan sisa-sisa kemanusiaannya yang membosankan. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Reno kembali ke rumahnya dan menemukan sebuah bungkusan kecil di depan pintunya. Di dalamnya terdapat sehelai kain kebaya tua milik Nenek Khotimah, dan sebuah botol kecil berisi minyak wangi beraroma mistis. Tidak ada pesan, namun Reno tahu apa artinya. Ini adalah sebuah ujian, sekaligus sebuah undangan untuk masuk ke fase berikutnya dari transformasinya. Ia membawa kain itu ke hidungnya, menghirup aromanya dalam-dalam hingga dadanya terasa sesak oleh gairah yang menyesakkan. Ruangan itu mendadak terasa sangat panas, meskipun angin sore mulai berhembus kencang. Reno merasa seolah-olah dinding-dinding rumahnya sedang berbisik, mengulangi kalimat penekanan yang ia dengar di pinggir kali, tak ada yang bisa pura-pura lupa. Fase pertama ini ditutup dengan Reno yang duduk di tengah ruang tamu yang gelap, membiarkan kain kebaya itu melingkari tangannya. Ia tidak lagi peduli pada omongan warga desa. Ia tidak lagi peduli pada norma yang selama ini membelenggunya. Di dalam kegelapan itu, ia mulai menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar murid atau pewaris. Ia sedang menjadi perpanjangan tangan dari Nenek Khotimah sendiri, sebuah instrumen yang akan digunakan untuk mengguncang fondasi moral desa tersebut. Gema dari suara kali tua seolah-olah terdengar sampai ke dalam rumahnya, memanggilnya untuk bersiap menghadapi fase kedua yang akan lebih liar, lebih berani, dan lebih menghancurkan. Reno memejamkan matanya, dan kali ini, ia tersenyum lebar. Ia telah sepenuhnya menyerahkan dirinya pada kegelapan yang menggoda itu. Malam kembali merayap turun, menyelimuti desa dengan kelembapan yang menyesakkan. Bagi Reno, udara malam ini tidak lagi terasa dingin. Ia merasa seolah-olah suhu tubuhnya sendiri telah meningkat, bergejolak seirama dengan denyut nadi Nenek Khotimah yang kini seolah-olah berdetak di dalam dadanya. Fase kedua dari transformasinya telah dimulai. Fase di mana ia tidak lagi sekadar menjadi pengamat rahasia, melainkan menjadi pemangsa yang mulai memainkan bidak-bidak catur di desa tersebut. Reno keluar dari rumahnya dengan mengenakan minyak wangi pemberian sang nenek. Aromanya begitu magis, manis namun busuk, memabukkan namun tajam, menciptakan jejak harum yang tertinggal di udara setiap kali ia melangkah. Ia tidak berjalan ke arah kali, melainkan ke arah rumah besar milik Pak Baskoro, seorang tuan tanah kaya raya yang selama ini dikenal sebagai sosok terhormat namun memiliki reputasi sebagai pria yang gemar, mengoleksi rahasia gelap para buruhnya. Pak Baskoro sedang duduk di teras rumahnya yang luas, menikmati cerutu sambil menatap kegelapan. Namun, saat sosok Reno muncul dari balik bayang-bayang pohon besar, Pak Baskoro tersedak asap cerutunya sendiri. Ada sesuatu pada diri Reno yang membuatnya merasa terancam sekaligus terpikat secara insting. Reno tidak lagi tampak seperti pemuda pendiam yang biasa ia suruh-suruh. Pria yang kini berdiri di hadapannya, memancarkan aura yang jauh lebih dominan daripada kekayaan yang dimiliki Baskoro. "Reno?"
Ada apa kau kemari malam-malam begini? Tanya Pak Baskoro. Suaranya berusaha tetap tegar meski ada getaran ketakutan yang terselip di sana. Reno melangkah naik ke teras tanpa izin. Setiap langkahnya terdengar seperti ketukan palu hakim di ruang sidang. Ia berhenti tepat di depan Pak Baskoro, memberikan jarak yang sangat intim, memaksa pria tua itu untuk menghirup aroma minyak mistis yang memancar dari tubuhnya. Udara di teras itu mendadak terasa bermuatan listrik. Aku datang untuk menagih hutang, Pak Baskoro, bisik Reno. Suaranya rendah, serak, dan penuh dengan muatan manipulatif yang menggoda. Bukan hutang uang, tapi hutang kejujuran yang kau simpan rapat-rapat di bawah bantal istrimu. Wajah Pak Baskoro memucat. Ia mencoba berdiri, namun Reno meletakkan satu tangannya di bahu pria itu, sebuah sentuhan yang ringan namun terasa seperti cengkeraman besi yang panas. Reno memajukan wajahnya, menatap langsung ke dalam mata Baskoro yang mulai berkaca-kaca. Dalam jarak yang begitu dekat, ketegangan itu bukan lagi soal konflik sosial, melainkan sebuah dominasi psikologis yang sangat sensual. Kau membayangkan wajah wanita lain setiap kali kau menyentuh istrimu, bukan? Wanita yang pernah kau buang ke kali tua 10 tahun yang lalu, lanjut Reno. Jemarinya mulai bergerak menelusuri kerah baju Pak Baskoro, sebuah gerakan yang lambat dan menghina, seolah-olah ia sedang membedah lapisan-lapisan kemunafikan pria itu. Nenek Hotimah menceritakan semuanya padaku. Tentang jeritan yang diredam air kali, dan tentang malam-malam kau menangis dalam gairah yang penuh penyesalan. Pak Baskoro terengah-engah. Napasnya menderu, beradu dengan napas Reno yang tenang namun menindas. Ketegangan ini mencapai titik di mana logika Baskoro benar-benar runtuh. Ia merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan Nenek Hotimah dalam tubuh seorang pria muda yang perkasa. Ada sebuah tarikan yang mengerikan. Baskoro merasa ingin bersimpuh di kaki Reno, menyerahkan segalanya hanya agar rahasia itu tidak diungkap ke permukaan. Apa yang kau inginkan dariku, Reno? Rintih Pak Baskoro. Reno terkekeh, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan beludru yang tajam. Ia menarik tangan Baskoro dan meletakkannya di atas kain kebaya tua milik Nenek Hotimah, yang sengaja ia bawa di balik sakunya. Aku ingin kau merasakan ini. Rasakan tekstur rahasia yang telah kau kubur. Rasakan bagaimana malam ini menagih janji yang belum kau bayar. Sentuhan tangan Baskoro pada kain itu menciptakan sebuah reaksi yang aneh. Pria tua itu gemetar hebat. Matanya terbelalak seolah-olah ia sedang melihat pemandangan yang paling mengerikan sekaligus paling indah dalam hidupnya. Di bawah cahaya lampu teras yang temaram, suasana itu tampak seperti sebuah ritual penyerahan diri yang sangat intim dan terlarang. Reno sedang mempraktikkan apa yang Nenek Hotimah lakukan padanya. Menggunakan hasrat dan rasa bersalah untuk mengunci jiwa seseorang. Mulai malam ini, kau bukan lagi penguasa di desa ini, Baskoro, bisik Reno tepat di telinga pria itu, bibirnya hampir menyentuh kulit leher Baskoro yang berkeringat. Kau adalah bagian dari malamku. Kau akan melakukan apapun yang kukatakan, karena jika tidak malam akan datang menjemputmu dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kematian. Reno melepaskan cengkeramannya dan mundur satu langkah. Meninggalkan Pak Baskoro yang tersungkur di kursi goyangnya, menangis tanpa suara dalam kehancuran harga diri yang total. Reno menatap pria itu dengan tatapan predatoris yang penuh kepuasan. Ia merasa kenyang oleh ketakutan dan gairah yang ia peras dari korbannya. Fase kedua ini menunjukkan bahwa Reno bukan lagi sekadar pewaris, tapi ia telah menjadi entitas yang aktif menghancurkan tatanan desa. Ia tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan daya tarik yang menghancurkan, sebuah unsur seksual yang dibungkus dengan ambiguitas kekuasaan yang membuat korbannya tidak berdaya. Saat Reno berjalan meninggalkan rumah Pak Baskoro, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa aroma bunga sedap malam ke seluruh pelosok desa. Warga yang terbangun dari tidurnya merasakan kegelisahan yang sama. Mereka merasa seolah-olah ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka dari setiap sudut gelap kamar mereka. Reno berhenti sejenak di bawah pohon beringin yang menjadi saksi bisu transformasinya. Ia menatap ke arah kali tua dan tersenyum. Ia tahu, Nenek Hotimah sedang memerhatikannya dengan bangga. Ia telah berhasil membuktikan bahwa ia mampu menaklukkan orang yang paling berpengaruh di desa tersebut, hanya dengan kekuatan kata-kata dan kehadiran yang memabukkan. Satu persatu, gumam Reno pada kegelapan. Semua akan berlutut di atas mantol yang sama.
Epilog fase 2 ditutup dengan gambaran Reno yang berdiri di tengah jalanan desa yang sunyi, sementara di belakangnya, bayangan Nenek Hotimah tampak memanjang dan menyatu dengan bayangannya sendiri, menciptakan siluet raksasa yang seolah-olah siap menelan seluruh desa dalam pelukan malam yang abadi. Langit di atas desa tidak lagi menampakkan warna biru atau hitam yang lazim, ia berubah menjadi ungu pekat, seolah-olah semesta sedang memar karena menanggung beban rahasia yang terlalu berat. Angin malam bertiup dengan cara yang aneh. Ia tidak lagi membawa dingin, melainkan hawa panas yang lembab, merayap masuk ke dalam rumah-rumah warga, membisikkan kegelisahan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa haus secara batin. Di tengah kekacauan atmosferik ini, Reno melangkah menuju titik awal segalanya, kali tua di pinggir desa. Ini adalah fase terakhir. Fase di mana Reno bukan lagi manusia yang mencari jawaban, melainkan jawaban itu sendiri. Di sepanjang jalan, ia melihat bayangan-bayangan warga desa mengintip dari balik tirai jendela mereka. Mereka tidak lagi membencinya, mereka memujanya dalam ketakutan. Mereka merasakan tarikan magnetis yang sama dengan yang dirasakan Reno pada malam pertama. Reno telah menjadi matahari hitam bagi desa itu, sebuah pusat gravitasi yang menarik segala hasrat terpendam untuk keluar dari persembunyiannya. Sesampainya di pinggir kali, suasana terasa meledak dalam kesunyian. Tidak ada suara air, tidak ada suara angin. Hanya ada satu titik fokus di bawah pohon beringin yang kini tampak lebih rimbun, seolah-olah akarnya meminum darah dari tanah itu sendiri. Di sana, Nenek Hotimah berdiri. Ia tidak lagi duduk di atas batu. Ia berdiri tegak, mengenakan kebaya bludru merah darah yang begitu ketat, hingga menunjukkan setiap lekuk tubuhnya yang secara ajaib tampak jauh lebih muda di bawah sisa-sisa cahaya langit yang ganjil. Kau telah menyelesaikan tugasmu, Reno. Suara Nenek Hotimah bukan lagi sebuah bisikan, melainkan sebuah getaran yang bergema langsung di dalam tengkorak Reno. Kau telah membedah kemunafikan mereka. Sekarang, hanya tersisa satu hal, penunggalan. Reno mendekat tanpa ragu. Setiap inci pergerakannya adalah cermin dari dominasi yang ia pelajari. Ia berdiri tepat di depan Nenek Hotimah. Jarak di antara mereka musnah. Ia bisa merasakan panas yang luar biasa memancar dari tubuh sang nenek. Sebuah panas yang kini ia sadari adalah pantulan dari apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Bau bunga sedap malam mencapai puncaknya, merasuk hingga ke tulang, membius akal sehat hingga yang tersisa hanyalah insting untuk menyatu. Nenek Hotimah perlahan melepaskan mantel tua coklat dari pundaknya dan membentangkannya di tanah dengan gerakan yang sangat sensual. Kain itu tampak bergetar, seolah-olah ia adalah makhluk hidup yang lapar akan penyerahan diri. Nenek Hotimah menarik kerah baju Reno, memaksa pria itu untuk berlutut di atas mantel tersebut, sementara ia sendiri berdiri di atasnya, menatap Reno dengan tatapan seorang ratu yang baru saja menemukan pasangannya yang setara. Malam ini, Reno tidak akan ada lagi, aku, atau kau, bisik Nenek Hotimah. Ia membungkuk, membiarkan rambut putihnya yang panjang terurai jatuh menutupi wajah Reno. Hanya akan ada malam. Dan malam ini butuh raga untuk bisa tetap tinggal di dunia yang fana ini. Dalam sebuah gerakan yang sangat lambat dan syarat dengan ketegangan seksual yang ambigu, Nenek Hotimah menempelkan telapak tangannya ke pipi Reno. Sentuhan itu tidak dingin lagi, ia membakar. Reno memejamkan mata saat merasakan jemari sang nenek mulai menelusuri garis bibirnya, lalu turun ke leher, dan masuk ke balik pakaiannya. Setiap sentuhan itu membawa ledakan memori, gairah, dan kekuasaan yang tak terkatakan. Reno merasa tubuhnya seolah-olah sedang dilelehkan dan dicetak kembali. Ketegangan di atas mantol itu menjadi begitu intens, hingga udara di sekitar mereka tampak berpendar. Narasi tidak menjelaskan secara vulgar apa yang terjadi, namun deskripsi tentang napas yang beradu, tubuh yang saling mengunci dalam tekanan batin yang luar biasa, dan suara-suara alam yang mendadak liar memberikan gambaran tentang sebuah penyatuan yang melampaui batas fisik manusia biasa. Ini adalah sebuah ritual erotisme mistis, sebuah klimaks dari perjalanan psikologis yang dimulai dari rasa penasaran hingga menjadi penyerahan total. Katakan, rintih Nenek Hotimah, napasnya panas di telinga Reno. Katakan bahwa kau siap menjadi wadah bagi seluruh rahasia ini. Aku adalah rahasia itu, jawab Reno dengan suara yang bukan lagi suaranya, melainkan perpaduan antara suara pria dewasa dan gema suara purba sang nenek. Pada saat itu, sebuah kilat tanpa guntur menyambar tepat di permukaan kali.
Cahaya putih perak membungkus mereka berdua di atas mantol tua itu. Reno merasakan sebuah sensasi hancur yang paling dahsyat, seolah-olah seluruh atom di tubuhnya sedang diatur ulang. Ia merasakan keberadaan Nenek Hotimah meresap ke dalam jiwanya, mengisi setiap kekosongan, memuaskan setiap dahaga yang selama ini ia bawa. Ketika cahaya itu memudar, Nenek Hotimah telah hilang. Yang tersisa hanyalah Reno yang duduk sendirian di atas mantol tua itu. Namun, Reno yang sekarang bukan lagi Reno yang datang tadi. Wajahnya tetap sama, namun setiap gerak-geriknya, cara ia bernapas, dan cara ia menatap kegelapan menunjukkan bahwa Nenek Hotimah kini hidup di dalam dirinya. Ia telah menjadi satu, sang pewaris tahta kegelapan yang sesungguhnya. Pagi menyingsing dengan warna yang tidak pernah dilihat oleh warga desa sebelumnya. Reno berdiri dari mantol itu, melipatnya dengan tenang, dan berjalan kembali ke desa. Setiap langkahnya kini membuat tanah bergetar pelan. Ia tidak lagi pergi ke rumahnya. Ia berjalan menuju rumah Pak Baskoro, lalu ke rumah-rumah warga lainnya. Siapapun yang melihatnya hari itu akan langsung bersimpuh tanpa diperintah. Mereka tidak melihat Reno, mereka melihat malam yang berjalan di siang bolong. Epilog ini ditutup dengan Reno yang berdiri di tengah alun-alun desa saat matahari berada tepat di atas kepala. Namun, uniknya, tidak ada bayangan di bawah kakinya. Seolah-olah ia telah menelan bayangannya sendiri. Ia menatap ke arah kamera, seolah menyapa para pendengar, dengan senyum yang paling ambigu dan menggoda yang pernah ada. Permainan baru saja dimulai, bisiknya, dan suaranya terdengar dari setiap sudut desa, dari dalam lemari, dari bawah tempat tidur, dan dari dalam batin setiap orang yang pernah menyimpan rahasia.